Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, salam berkah dalam. Semoga saudaraku semua sehat dan bahagia. Dan jangan lupa awalilah harimu dengan senyum. Jumat 10 November 2023, gereja memperingati Santo Leo Agung, Paus dan Pujangga Gereja. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 16 ayat 1 sampai 8. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, 'Apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara.' Kata bendahara itu di dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul, aku tidak dapat. Mengemis, aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka.' Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, 'Berapakah hutangmu kepada tuanku?' Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, 'Inilah surat hutangmu. Duduklah, dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, 'Dan berapakah hutangmu?' Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, 'Inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain, 80 pikul.' Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini bicara tentang bendahara yang tidak jujur, tapi dipuji Yesus. Kita mungkin bisa saja mengatakan bahwa Yesus menyetujui ketidakjujuran bendahara itu. Dia tidak mengerjakan tugasnya dengan baik. Dia lalai dengan perhitungan, tapi juga sengaja menghamburkan harta majikan. Bendahara ini bertindak bukan lagi sebagai pekerja, pengelola harta tuannya, tapi seakan-akan dia mau pemiliknya. Karena itu dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ada pertanyaan penting dalam Injil hari ini, mengapa Yesus memuji bendahara yang tidak jujur itu? Alasannya bendahara itu menyadari akan masa depannya, dan ia cepat mengambil tindakan. Pada saat tahu dia bersalah, dia mulai memikirkan masa depannya. Apakah yang harus aku perbuat? Tuhanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Dia tahu konsekuensinya di masa depan. Karena itu dia tidak berdiam diri, dia ingin selamat. Inilah visinya, agar tetap hidup dia harus berbuat sesuatu. Cara yang dibuatnya adalah mengambil hati orang-orang yang berhutang kepada tuannya. Dengan cara itu dia berupaya menyelamatkan masa depannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini mengajarkan para murid agar tidak hanya memikirkan masa depan, tapi yang terpenting adalah melakukan sesuatu yang baik di masa kini untuk masa depan. Kita perlu belajar dari bendahara yang tidak jujur itu. Ia mampu melihat masa depan, memperhitungkan dengan baik, dan mampu bertindak tepat. Bagi saya ini pesan penting untuk kita, bahwa hidup kita tidak hanya pada masa sekarang ini, tapi kita perlu memikirkan tujuan di masa depan. Dan masa depan itu adalah sesuatu yang harus kita bangun di saat sekarang ini. Masa depan yang baik akan kita dapatkan kalau kita bisa melakukan hal-hal yang baik di masa sekarang ini. Karena itu betapa pentingnya menjadikan masa sekarang ini saat yang baik untuk terus berbuat baik.
meraih masa depan kita yang baik. Lakukan sesuatu yang baik sekarang ini. Itulah cara kita untuk mempersiapkan masa depan kita yang baik. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.